Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lira Elvina dengan NIM 1052023006. Jadi saya mau cerita sedikit pengalaman waktu banjir Sumatera kemarin, yaitu tepatnya pada tanggal 26 November 2025. Nah, pada tanggal 25 Novembernya, tepatnya di hari Selasa, saya masih berada di Tamiang. Itu di Rumah Sakit Aceh Tamiang. Pada masa itu, saya sedang menjaga ibu saya yang sakit. Nah, kebetulan pada tanggal 25 November itu, ibu saya diberi izin oleh dokter untuk pulang. Jadi, pada tanggal 25 November itu, saya balik ke Langsa, ibu saya balik ke rumah. Nah, saya sampai di kota Langsa itu sore hari. Itu semuanya masih baik-baik saja. Cuman memang ada hujan ya, beberapa hari sebelumnya itu kan hujan tiada henti ya kan. Nah, terus malamnya saya juga baik-baik aja, saya pergi keluar cari makanan juga masih baik-baik aja. Pada tengah malam harinya, kos kami itu udah kemasukan air. Nah, kemasukan air itu bukan air banjir, tapi air hujan, yang dimana kan di atas kos itu rooftop. Jadi masuk hujan nih kayak gini nih, ada videonya. Nih guys, jadi masuk air hujan gitu kan. Saya tetap memutuskan untuk ya udah istirahat dulu malam ini gitu kan. Karena kan beberapa hari sebelumnya tuh saya emang kurang istirahat gitu. Jadi kayak udahlah istirahat dulu malam ini gitu. Lagian kan saya di lantai 2 gitu kan. Pada pagi hari di tanggal 26 November 2025 itu pada hari pertama Kota Langsa banjir. Nah, pada masa itu saya hanya berpikir yang banjir hanya Kota Langsa. Saat pagi itu saya turun untuk mencari makan, ternyata semua akses sudah terputus. Seperti jaringan sudah hilang, ATM terdekat sudah mati. Terus pada masa itu saya dan teman kos saya tidak punya uang cash, jadi kami memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencari pinjaman kepada teman kami yang lainnya, seperti itu. Ini perjalanan kami menuju ke kota. Di kota itu sudah banyak bus-bus yang macet karena air memang sudah mulai naik tinggi. Dan ini video direcord di depan Polres Kota Langsa. Nah, udah gitu, tepat di tanggal 27-nya, itu kan air di Langsa masih ada, tapi udah mulai surut begitu. Nah, jadi saya bilang kayaknya besok bisa deh cari jalan pulang gitu kan. Karena kan nggak mungkin kan bertahan di kota Langsa kayak gitu. Dan terus udah kayak gitu, rupanya di tanggal 28-nya, tepatnya di hari Jumat itu, kami cari jalan pulang. Itu posisinya kami 2 kereta, memang kami nekat aja mau cari jalan pulang gitu kan. Jadi sampainya di sekolah Patra Nusa yang berada di atas bukit itu, nah kami lihat, oh ramai kali mobil-mobil gitu kan, kok berhenti ramai kali mobil-mobil ini gitu. Terus pas kami sampai di bawah, ternyata di bawah itu udah air semua. Terus kata bapak-bapak yang di situ nggak bisa lewat deh, yang bisa lewat cuman bebek katanya gitu. Terus saya bilang, itu pasti bercandaan kan? Saya bilang, iya bebek kan berenang, saya bilang gitu. Terus udah kayak gitu, satu supir mobil Puso yang besar itu guys, dia nawarin saya naik aja ke atas mobil dia gitu, biar dia seberangin. Tapi saya bilang, enggak lah nanti enggak turun gitu, karena memang pesan ibu saya jangan suka ikut orang-orang yang memang kita nggak kenal gitu kan, jadi saya nggak berani aja gitu. Lalu di hari Sabtunya, itu tepat di tanggal 29, terus saya cari jalan pulang lagi. Tanggal 30-nya, saya pergi mencari jalan pulang lagi bersama teman kos saya, yaitu mencari jalan Paya Tenggar. Nah, dari jalan Paya Tenggar ini kami melewati ada longsor. Nah, kami juga melewati bukit yang memang bukitnya itu sangat curam
dan sangat licin, dan kami dibantu oleh rekan kami yang pulang bersama kami. Nah, pada masa itu kami sudah sampai di Aceh Tamiang, tepatnya di Tupah. Saat kami sampai di Tupah, ternyata di Tupah air masih sepinggang orang dewasa. Nah, disitulah saya tahu bahwa Aceh Tamiang juga banjir, karena salah satu warga di situ mengatakan bahwa di Aceh Tamiang sudah banyak mayat-mayat di jalan. Saya juga berpikir di situ bagaimana keluarga saya yang di rumah, begitu. Jadi saya pada masa itu disarankan oleh warga di situ untuk pulang lagi ke Langsa. Masa itu kami tetap memutuskan balik lagi ke Langsa dan kami singgah di sebuah warung. Sampai di warung itu kami bertemu dengan ibu pemilik warung dan kami pada masa itu malah diberi makan roti dan air minum gratis dari ibu warung itu. Jadi sampai kakak saya dan abang saya di Langsa, saya dibawa pulang. Tapi saya juga membawa kawan saya pulang ke rumah. Jadi karena mereka rumahnya itu tinggalnya di Tanggulun, tepatnya di Pulau 3. Nah, jadi saya tuh oke, ya udah mereka ikut saya aja dulu daripada mereka di Langsa. Jadi saya bawa teman saya pulang ke rumah saya. Lalu sampainya saya di sini, ya semua keluarga saya sudah menunggu saya di sini karena mereka mengira saya itu tidak selamat di sana. Nah, karena guys, info yang didapat orang tua saya di sini, Langsa tenggelam. Semuanya habis. Jadi orang tua saya mikir kayak mana anaknya yang ada di Langsa gitu. Dan saat saya perjalanan pulang ke Aceh Tamiang, itu memang semuanya udah hancur.
setelah beberapa minggu saya berada di rumah, di saat waktunya memang sudah mulai membaik, di rumah saya sudah hidup lampu gitu kan. Walaupun sampai saat ini, tepatnya tanggal 30 Desember, sinyal di tempat wilayah saya itu belum ada. Nah, kami di sini mengandalkan wifi. Kalau enggak, kami menaik bukit untuk mencari info. Kayak saya ingin cari info kuliah, saya naik ke bukit gitu kan. Nah, jadi selang beberapa minggu yang sudah lewat gitu, semuanya udah membaik. Karena kalau udah lampu hidup rasanya tuh kayak sudah membaik gitu kan. Setelah lampu hidup dan kami sudah lumayan membaik, saya pergi ke Aceh Tamiang memberikan sedikit bantuan. Dan saya juga ada membantu membersihkan rumah seperti itu. Mungkin saya tidak bisa menolong banyak pada masa ini, tapi saya hanya menolong sebisa saya. Mari kita sama-sama mendoakan semoga ini lekas selesai dan lekas pulih kembali, dan semua yang telah diambil digantikan dengan yang jauh lebih baik lagi. Nah, sekian video cerita tentang perjalanan saya dari Kota Langsa sampai balik ke kampung, dimana saya yang kelaparan, cari jalan pulang. Semua itu pelajaran bagi saya, dan kenal dengan orang-orang baru itu memang luar biasa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.